Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pencari cahaya batin. Hari ini kita akan menapaki sebuah perjalanan yang jarang terungkap, perjalanan ke dalam sunyi dan rahasia amalan para wali yang membuka tabir batin. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda sejenak menarik nafas, menenangkan hati, dan membuka diri untuk setiap bisikan hikmah yang akan kita temui. Di video ini, kita tidak hanya menonton, tapi juga merenung dan meresapi. Saya ingin tahu dari Anda, apakah Anda pernah merasakan hening yang menenangkan hati atau zikir yang terasa hidup di dalam nafas? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita bagikan satu sama lain dan saling menguatkan dalam perjalanan spiritual ini. Dan sebelum kita menyelam lebih jauh, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar cahaya ilmu dan kedamaian ini bisa terus mengalir kepada lebih banyak pencari kebenaran. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa kita melihat tabir batin yang selama ini tersembunyi dan mungkin menyingkap sesuatu yang selama ini hanya bisa dirasakan oleh hati. Bab 1, pintu pertama, kesunyian sebagai jalan. Setiap manusia pada akhirnya akan berjumpa dengan kesunyian. Ada yang merasa takut karenanya, ada pula yang melihatnya sebagai sebuah karunia. Para wali yang hidup dalam sunyi memahami bahwa hening bukanlah ruang kosong, melainkan sebuah gerbang menuju kedalaman batin. Di saat dunia begitu ramai dengan ambisi dan suara yang saling bersahutan, mereka memilih jalan sepi yang penuh makna. Dalam keheningan itu, mereka menemukan sebuah taman rahasia di mana doa lebih jernih, zikir lebih hidup, dan hati merasa Allah begitu dekat tanpa jarak. Kesunyian yang mereka pilih tidak pernah dimaksudkan sebagai pelarian dari dunia. Justru di tengah hiruk-pikuk manusia, mereka tetap hadir, tetap tersenyum, tetap bekerja, namun batinnya berlabuh pada samudra hening yang tidak terlihat. Dari luar mereka tampak biasa, bahkan sederhana, tetapi sesungguhnya ada lautan luas yang bergetar di dalam dada mereka. Setiap tarikan nafas adalah zikir, setiap gerakan menjadi doa, dan setiap pandangan berubah menjadi saksi bahwa dia memiliki suara yang lebih dalam daripada 1000 kata. Di tengah dunia modern yang semakin bising, nilai kesunyian terasa semakin mahal. Namun para wali sunyi mengingatkan kita, justru dalam diam itulah suara sejati dapat terdengar. Itu adalah suara jiwa yang memanggil kepada Tuhannya, suara kelemahan manusia yang berserah kepada Yang Maha Kuasa. Saat seorang hamba berani menutup telinganya dari riuh dunia, ia mulai menyadari betapa kecil dirinya, betapa rapuh hidupnya, dan betapa luas kasih sayang Allah yang selalu melingkupi. Bagi mereka, kesunyian adalah tempat membersihkan cermin hati. Debu kesibukan, kabut amarah, dan noda ambisi sering membuat cermin itu buram. Tetapi ketika hening melingkupi diri, zikir dan doa perlahan menghapus segala kotoran. Hingga pada akhirnya cermin itu kembali berkilau, memantulkan cahaya ilahi. Itulah mengapa mereka yang menapaki jalan sunyi tampak teduh, meski tanpa kata-kata panjang. Sebab ketenangan mereka bukan hasil pencitraan, melainkan buah dari hati yang telah menyelami kedalaman diam. Inilah pintu pertama yang harus dilewati seorang pencari kebenaran. Berani melihat sunyi bukan sebagai beban, melainkan sebagai jalan. Sebab hanya dengan berani masuk ke dalam hening, manusia akan menemukan wajah dirinya yang sejati. Di balik kesunyian ada percakapan yang tidak membutuhkan suara, hanya hati yang berbicara kepada Allah. Dan ketika hati telah terbiasa dengan percakapan itu, maka satu demi satu tabir batin akan terbuka, mengantar seorang hamba menuju rahasia yang sebelumnya tertutup rapat. Bab 2, zikir tersembunyi dalam nafas. Ada rahasia halus yang dijaga para wali sunyi, sebuah amalan yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun senantiasa hidup di dalam diri mereka. Zikir itu bukan diucapkan dengan bibir, bukan digerakkan dengan lidah, melainkan bersemayam di setiap tarikan dan hembusan nafas. Dalam diam mereka bernapas, namun sesungguhnya setiap helaan adalah panggilan dan setiap tarikan adalah pengingat bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher. Zikir ini tidak menuntut suara karena suaranya adalah denyut hati yang terus berulang tanpa jeda. Wali sunyi memahami bahwa nafas adalah titipan yang paling berharga, sekaligus penghubung antara tubuh yang fana
dan ruh yang abadi. Setiap kali mereka menarik nafas, mereka merasakan anugerah kehidupan. Setiap kali menghembuskannya, mereka menyerahkan segalanya kembali kepada Sang Pencipta. Dengan cara itu, zikir tidak lagi menjadi ritual sesaat, melainkan aliran yang tak pernah terputus. Hati mereka senantiasa terhubung, bahkan ketika tubuh sedang bekerja, berjalan, atau diam bersama manusia lain. Amalan ini disebut tersembunyi karena tak seorang pun mampu mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada gerakan yang mencolok, tidak ada bacaan yang terdengar, hanya ada kesadaran yang lembut menyatu dalam setiap detik kehidupan. Zikir nafas inilah yang membuat para wali tampak tenang dalam menghadapi segala keadaan, sebab mereka seolah tak pernah kehilangan arah. Nafas menjadi kompas batin yang senantiasa menunjuk pada kehadiran Tuhan, meski dunia di sekeliling mereka berguncang. Melalui zikir nafas, tabir hati sedikit demi sedikit menjadi tipis. Bukan karena mereka mencari keistimewaan, melainkan karena hening yang mengalir dalam nafas membuat mereka semakin peka terhadap bisikan ilahi. Mereka merasakan bahwa Allah bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan selalu ada, hadir dalam denyut nadi dan aliran darah. Kesadaran itu menumbuhkan ketenangan, menjadikan mereka sabar, dan melahirkan kasih sayang yang memancar kepada siapapun di sekitarnya. Inilah jalan kedua setelah seseorang belajar mencintai kesunyian. Zikir yang terletak dalam nafas adalah ibadah yang tidak pernah terputus, bahkan saat mata tertutup dalam tidur. Nafas terus mengalir, zikir pun terus berjalan, sehingga hidup menjadi satu untayan pengingat yang abadi, dan seorang hamba akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Rahasia ini dijaga para wali, bukan untuk disembunyikan selamanya, tetapi untuk menjadi petunjuk bagi siapa saja yang berani menapaki jalan sunyi hingga menemukan tabir batin yang sejati. Bab 3. Cahaya yang lahir dari keikhlasan. Setiap amal yang lahir dari manusia seringkali bercampur dengan harapan, keinginan, bahkan pujian. Namun para wali sunyi menemukan rahasia terbesar dalam perjalanan batin mereka, yaitu keikhlasan. Mereka memahami bahwa keikhlasan bukan sekadar niat, tetapi sebuah keadaan hati yang menyerahkan seluruh amal hanya kepada Allah, tanpa menuntut balasan, tanpa ingin dikenal, tanpa berharap nama mereka dikenang. Dari keikhlasan inilah cahaya batin muncul, cahaya yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun memancar lembut dari perilaku, dari wajah, bahkan dari ucapan yang sederhana. Cahaya itu tidak datang dari manusia, tetapi dari ridha Allah yang meliputi mereka. Keikhlasan ibarat api yang membakar segala kepura-puraan. Ia meluruhkan ego, memadamkan nafsu ingin dipuji, dan meleburkan keinginan untuk dianggap istimewa. Seorang wali sunyi tidak pernah peduli apakah amalnya dilihat orang atau tidak, karena ia tahu bahwa pandangan Allah jauh lebih penting daripada pandangan manusia. Bahkan ketika mereka berbuat kebaikan, mereka justru berusaha menutupinya agar tidak mengundang ria. Kesunyian mereka menjadi pelindung, keheningan menjadi tirai, sehingga amal mereka tumbuh murni tanpa tercemar oleh ambisi dunia. Ketika amal lahir dari keikhlasan, hati menjadi ringan, wajah menjadi teduh, dan jiwa merasa aman. Tidak ada lagi kegelisahan tentang hasil, tidak ada lagi kebanggaan yang membuat hati keras, hanya ada ketundukan total di hadapan Allah. Inilah sebabnya para wali sunyi selalu terlihat damai meski dunia di sekitarnya bergejolak. Mereka tidak lagi diikat oleh suka dan duka, karena semua telah mereka serahkan kepada Sang Pencipta. Yang mereka jaga hanyalah hubungan batin yang tulus dengan Allah, dan dari hubungan itulah mengalir kekuatan yang tidak dapat dipatahkan oleh dunia. Cahaya keikhlasan seringkali tidak disadari oleh pemiliknya, namun terasa oleh orang lain. Siapapun yang mendekat akan merasakan keteduhan. Siapapun yang berbincang akan menemukan ketenangan. Sebab cahaya itu tidak dibuat-buat, melainkan lahir dari hati yang benar-benar kosong dari kepentingan diri. Inilah sebabnya para wali sunyi tidak perlu menampakkan karamah atau keajaiban, karena keberadaan mereka sendiri sudah menjadi bukti bahwa Allah menolong hamba yang tulus. Cahaya itu memancar, bukan untuk memamerkan, melainkan untuk membimbing tanpa kata. Maka jalan ketiga ini mengajarkan bahwa
hanya keikhlasan yang mampu membuka tabir cahaya. Amal yang besar namun penuh kepura-puraan hanyalah bayangan yang rapuh, tetapi amal yang kecil dengan hati ikhlas mampu menembus langit. Inilah warisan para wali sunyi, mengajarkan bahwa sesungguhnya yang paling penting bukan seberapa banyak amal yang dilakukan, melainkan seberapa murni hati ketika melakukannya. Dari situlah lahir cahaya yang menyinari perjalanan batin, cahaya yang tidak pernah padam sekalipun dunia berubah menjadi gelap. Bab 4, tabir batin yang mulai retak. Setiap hati manusia sesungguhnya tertutup oleh tabir, hijab yang membuatnya tidak mampu melihat hakikat sejati. Tabir itu bisa berupa hawa nafsu, bisa berupa cinta dunia, bisa pula berupa rasa takut yang berlebihan terhadap sesama makhluk. Para wali sunyi dengan kesabaran dan istiqomah dalam zikir serta hening mulai merasakan bagaimana tabir itu perlahan retak. Bukan karena mereka memaksakan diri, melainkan karena Allah yang maha lembut mengangkat satu demi satu lapisan yang menutupi pandangan batin. Dalam momen itu, hati mulai menyadari bahwa apa yang tampak di depan mata hanyalah kulit luar dari sebuah kenyataan yang jauh lebih dalam. Ketika tabir batin mulai retak, seorang hamba akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dunia yang sebelumnya terasa begitu penting, tiba-tiba kehilangan daya pikatnya. Segala sesuatu yang dulu tampak besar, kini terlihat kecil. Bahkan kegelisahan yang dulu menguasai terasa melebur seperti kabut yang hilang tersapu cahaya matahari. Kesadaran baru muncul bahwa hidup bukan sekadar mengejar kesenangan sementara, melainkan sebuah perjalanan menuju Allah. Kesadaran inilah yang membuat seorang wali sunyi semakin tunduk, semakin rendah hati, karena mereka melihat betapa luas rahmat Allah yang tidak terbatas. Namun, retaknya tabir bukan berarti semuanya terbuka sekaligus. Allah menyingkap rahasia sedikit demi sedikit, sesuai kesiapan hati seorang hamba. Jika hati belum kuat, maka cahaya yang terlalu terang justru bisa membakar. Itulah sebabnya para wali sunyi tidak pernah terburu-buru. Mereka sabar menapaki jalan, menerima apapun yang Allah berikan tanpa memaksa. Mereka tahu bahwa yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang mereka lihat, melainkan seberapa dalam mereka mampu menjaga hati agar tetap bersih dan ikhlas. Retaknya tabir hanyalah awal, bukan tujuan akhir. Di saat-saat tertentu, wali sunyi merasakan betapa Allah benar-benar hadir di setiap denyut kehidupan. Bahkan hal-hal yang tampak sepele, seperti tetesan air hujan atau hembusan angin, menjadi tanda kasih sayang Allah. Semua yang ada di sekelilingnya terasa hidup, bertasbih, memuji Tuhannya. Inilah pandangan batin yang lahir ketika tabir mulai terbuka. Pandangan yang tidak lagi dibatasi oleh logika semata, tetapi dibimbing oleh cahaya iman. Dari sinilah mereka belajar bahwa setiap detik kehidupan adalah pesan ilahi yang harus direnungi, bukan sekadar dilalui begitu saja. Inilah makna dari tabir batin yang mulai retak. Bukan sekadar pengalaman batin yang menakjubkan, melainkan sebuah tahap yang mengajarkan kerendahan hati yang lebih dalam. Sebab semakin banyak yang tersingkap, semakin jelas pula bahwa ilmu manusia hanyalah setetes air dibandingkan samudera pengetahuan Allah. Para wali sunyi memahami bahwa perjalanan ini bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk semakin menyadari betapa lemahnya seorang hamba. Dari kesadaran itulah mereka terus melangkah, menyiapkan diri untuk tabir-tabir berikutnya yang akan Allah bukakan pada waktunya. Bab 5, rahasia diam yang berbicara. Diam sering dipandang sebagai ketiadaan, seolah-olah tidak ada makna di dalamnya. Namun para wali sunyi memahami bahwa dalam diam terdapat suara yang lebih nyaring daripada segala percakapan dunia. Diam bukan sekadar menahan kata, melainkan membuka ruang bagi hati untuk berbicara dengan Tuhannya. Dalam keheningan itu, mereka mendengar bisikan lembut yang tidak bisa ditangkap, telinga biasa, bisikan yang lahir dari kesadaran ruhani bahwa Allah senantiasa hadir, senantiasa berbicara lewat tanda-tanda yang tersebar di alam semesta. Diam mereka menjadi bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang jernih. Ketika seorang wali memilih diam, bukan berarti ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Justru diam adalah bentuk kebijaksanaan, karena mereka menyadari bahwa kata-kata seringkali membatasi makna. Ada rahasia yang tidak bisa disampaikan lewat suara,
hanya bisa ditransfer lewat getaran jiwa. Diam menjadi sarana mereka untuk menjaga hati tetap murni, tidak terjebak dalam perdebatan, tidak tergoda untuk meninggikan diri, dan tidak mudah terseret oleh kebisingan dunia. Dari diam inilah lahir keteduhan, dan orang-orang di sekitarnya merasakan seolah mereka berbicara tanpa kata. Rahasia diam sesungguhnya adalah ruang bagi Allah untuk mengajar. Ketika lidah berhenti bergerak, ketika telinga berhenti mencari, hati justru menjadi lebih peka. Wali sunyi tidak perlu menunggu wahyu untuk mengerti. Cukup dengan keheningan, mereka dapat membaca tanda-tanda Allah di setiap kejadian. Itulah sebabnya diam mereka lebih dalam daripada 1000 khutbah. Karena yang berbicara bukan lagi kata-kata manusia, melainkan cahaya batin yang terpancar lewat wajah dan perbuatan. Diam itulah yang membuat kehadiran mereka dirasakan sebagai ketenangan, meski tanpa ucapan sedikit pun. Diam yang sejati bukanlah hampa, ia adalah dialog rahasia antara hamba dan Tuhannya. Dalam diam, seorang wali berkeluh kesah tanpa suara, bersyukur tanpa kata, dan berdoa tanpa lafaz. Allah mendengar isi hati lebih cepat daripada lisan, dan dari situlah lahir keyakinan yang teguh. Dia menjadikan mereka lebih dekat, lebih ikhlas, dan lebih pasrah. Sehingga tidak ada lagi kebutuhan untuk menjelaskan diri, karena mereka tahu bahwa Allah sudah lebih dahulu mengetahui isi hati terdalam. Rahasia diam yang berbicara ini adalah pelajaran berharga bagi siapa saja yang ingin menapaki jalan sunyi. Tidak semua pertanyaan butuh jawaban dengan kata. Tidak semua kegelisahan butuh solusi dengan ucapan. Kadang cukup dengan diam, hati akan menemukan jawabannya sendiri, karena Allah sedang menenangkannya. Inilah warisan para wali sunyi, mengajarkan bahwa diam bukan kelemahan, tetapi sebuah kekuatan yang mampu membuka pintu-pintu batin. Dari diam lahir kebijaksanaan. Dari diam lahir kedekatan dengan Allah. Dan dari diam tabir batin yang tersembunyi semakin tipis hingga cahaya ilahi lebih mudah menyapa jiwa. Bab 6. Pertemuan dengan cermin jiwa. Ada satu momen dalam perjalanan batin seorang hamba yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, yaitu ketika ia berhadapan dengan dirinya yang sejati. Para wali sunyi menyebutnya sebagai pertemuan dengan cermin jiwa. Bukan cermin yang terbuat dari kaca, melainkan cermin batin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Dalam keheningan yang panjang, seorang pencari mulai melihat bayangan dirinya. Bukan sebagaimana orang lain melihat, melainkan sebagaimana Allah melihat. Di sana terbuka segala keindahan yang pernah ditutupi, juga segala kelemahan yang selama ini disembunyikan. Cermin itu tidak menipu, ia menunjukkan wajah asli jiwa tanpa topeng dunia. Pertemuan ini seringkali mengguncang, sebab manusia terbiasa menyembunyikan sisi lemahnya di balik prestasi, status, atau kata-kata indah. Namun cermin jiwa tidak mengenal kepura-puraan. Ia memperlihatkan luka-luka lama, kesalahan yang belum ditebus, bahkan niat-niat yang tidak pernah ikhlas sepenuhnya. Bagi yang tidak siap, pemandangan ini bisa menakutkan. Tetapi bagi wali sunyi, momen ini adalah anugerah besar, karena hanya dengan melihat dirinya yang sejati, seorang hamba bisa benar-benar bertaubat dan kembali jernih. Di balik rasa sakit yang lahir dari pertemuan itu, ada cahaya pengampunan yang menunggu. Allah tidak memperlihatkan aib batin manusia untuk menghukumnya, tetapi untuk mengajaknya pulang. Saat seorang hamba berani menatap cermin jiwa, ia akan menemukan bahwa meski dirinya penuh kelemahan, kasih sayang Allah selalu lebih besar daripada dosanya. Kesadaran ini membuat hati luluh, air mata jatuh, dan jiwa kembali lembut. Para wali sunyi merasakan inilah saat ketika Allah menggenggam hati mereka, membersihkannya dengan kelembutan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah pertemuan itu, seorang hamba tidak lagi sama. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih penyayang, dan lebih berhati-hati dalam melangkah. Ia tahu siapa dirinya, ia sadar betapa rapuh hatinya, dan ia mengerti bahwa hanya Allah yang mampu menjaganya tetap tegak. Pertemuan dengan cermin jiwa mengubah mereka dari dalam, sehingga setiap kata, setiap senyum, setiap perbuatan lahir dari kesadaran bahwa semuanya hanya titipan. Tidak ada lagi yang perlu dibanggakan, tidak ada lagi yang perlu ditutupi, karena Allah sudah mengetahui segalanya. Inilah tahap ke-6 dalam perjalanan batin. Berani menatap diri sendiri apa adanya, tanpa topeng,
tanpa kepalsuan. Pertemuan dengan cermin jiwa mengajarkan bahwa penyembuhan sejati hanya datang setelah kejujuran batin. Dan dari kejujuran itu lahir pencerahan yang nyata. Wali sunyi menjaga momen ini sebagai harta berharga, sebab sejak saat itu mereka tidak lagi berjalan dengan ego, tetapi dengan hati yang berserah. Cermin jiwa telah memantulkan hakikat, dan hakikat itulah yang membimbing mereka semakin dekat kepada Allah. Bab 7. Amalan yang menghidupkan hati. Dalam perjalanan para wali sunyi, ada amalan-amalan tertentu yang mereka jaga dengan penuh kesungguhan. Amalan itu bukanlah sesuatu yang besar di mata manusia, tetapi justru sederhana dan tersembunyi. Mereka mengajarkan bahwa yang menghidupkan hati bukanlah banyaknya bacaan yang terdengar keras, melainkan kedalaman rasa yang menyertai setiap zikir, doa, dan wirid. Amalan ini bagaikan tetesan air yang terus-menerus jatuh pada batu keras. Perlahan namun pasti, ia menembus, melunakkan, dan menyuburkan hati yang sebelumnya kering. Dari situ lahirlah kehidupan batin yang baru. Wali sunyi tidak mengukur amalan dengan jumlah, melainkan dengan ketulusan. Mereka bisa mengulang satu doa yang sama sepanjang malam, hanya karena doa itu benar-benar keluar dari kedalaman hati. Mereka bisa berpegang pada satu wirid kecil, namun menjadikannya sebagai nafas hidup yang terus bergetar di dalam dada. Inilah rahasia amalan yang menghidupkan hati. Bukan banyaknya lafaz yang diucapkan, melainkan kesadaran yang menyatu dengan setiap kata. Ketika hati sudah hidup, maka setiap ucapan, bahkan setiap diam sekalipun, menjadi ibadah yang diterima. Hati yang hidup memiliki tanda-tandanya. Ia menjadi lembut ketika mendengar ayat-ayat Allah, ia mudah tersentuh oleh penderitaan sesama, dan ia tidak lagi terikat oleh kerasnya dunia. Para wali sunyi menjaga hati mereka dengan amalan sederhana ini, sehingga hati mereka selalu bersinar meski tubuh mereka letih. Dengan hati yang hidup, mereka mampu menghadapi segala cobaan tanpa kehilangan arah, karena ada cahaya Allah yang senantiasa menerangi jalan. Amalan itulah yang membuat mereka kuat, bukan secara fisik, melainkan secara ruhani. Amalan yang menghidupkan hati juga menyebarkan kehidupan bagi orang-orang di sekitar. Siapapun yang mendekat akan merasakan ketenangan, seolah ikut menikmati kesejukan dari sumber mata air yang jernih. Inilah yang membedakan amalan lahir dan batin. Amalan lahir mungkin terlihat besar, tetapi tidak selalu menumbuhkan kehidupan batin. Sedangkan amalan yang dijaga wali sunyi, meskipun tampak kecil, justru mampu menghidupkan hati mereka dan hati orang-orang yang disentuh oleh cahaya itu. Pada akhirnya, amalan yang menghidupkan hati bukanlah rahasia yang harus disembunyikan, melainkan warisan yang perlu dijaga oleh siapapun yang ingin dekat kepada Allah. Rahasianya sederhana, lakukan dengan tulus, jaga dengan istiqamah, dan hadirkan hati dalam setiap zikir. Ketika hati telah hidup, dunia terasa lebih ringan, kesedihan tidak lagi menenggelamkan, dan kebahagiaan sejati lahir dari kedekatan dengan Allah. Inilah jalan ketujuh yang ditempuh para wali sunyi, jalan yang menjadikan hati mereka bagaikan pelita yang tak pernah padam di tengah gelapnya dunia. Bab 8. Jejak para kekasih Allah. Jejak para kekasih Allah tidak selalu tertulis dalam kitab sejarah atau prasasti yang megah, melainkan dalam hati manusia yang pernah disentuh oleh cahaya mereka. Wali sunyi tidak mencari pengikut, tidak pula membangun nama besar untuk dikenang, namun kehidupan mereka menjadi saksi yang diam-diam meninggalkan jejak. Jejak itu bisa berupa senyum yang menenangkan, doa yang dipanjatkan di tengah malam tanpa sepengetahuan siapapun, atau kebaikan kecil yang kelak menumbuhkan perubahan besar dalam hidup seseorang. Inilah jejak yang tidak mudah pudar, sebab ia bukan ditulis dengan tinta, melainkan dengan nur yang ditanamkan langsung di dalam jiwa. Para kekasih Allah berjalan di bumi dengan rendah hati, seakan tidak membawa apa-apa, padahal di dalam batin mereka tersimpan samudera cahaya. Jejak mereka terasa pada ketulusan yang mereka pancarkan. Ketika mereka hadir, hati yang gersang menjadi subur, hati yang gelisah menjadi tenang. Tidak ada yang mereka lakukan kecuali dengan izin Allah, dan karena itu, setiap langkah mereka mengandung keberkahan.
Orang yang bertemu dengan mereka, meski hanya sebentar, sering merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Jejak itu kemudian menjalar, diwariskan dari satu hati ke hati lain, hingga akhirnya melahirkan lingkaran cahaya yang terus tumbuh. Jejak para wali sunyi juga tampak dalam cara mereka mengajarkan kesabaran. Mereka tidak mengajarkan dengan kata-kata yang panjang, tetapi dengan teladan yang nyata. Kesabaran mereka menghadapi cobaan, keteguhan mereka menjaga zikir, dan kelembutan mereka dalam menyikapi manusia, semuanya menjadi tanda yang dikenang. Ketika orang-orang melihat sikap itu, mereka sadar bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar logika duniawi. Ada cahaya Allah yang menuntun. Dengan begitu, jejak para kekasih Allah bukanlah cerita masa lalu, melainkan arah penunjuk bagi siapapun yang ingin menapaki jalan ruhani. Namun jejak itu seringkali tersembunyi. Tidak semua orang mampu mengenali wali sunyi, sebab mereka tidak menampakkan diri dengan simbol atau gelar. Mereka hidup sederhana, bahkan terkadang tampak seperti orang biasa. Hanya hati yang jernih yang bisa menangkap aroma kehadiran mereka. Karena itu, siapa yang ingin mengenali jejak para wali harus terlebih dahulu membersihkan hatinya. Sebab hati yang keruh hanya akan melihat dunia, sementara hati yang bening akan melihat nur Allah yang memancar melalui orang-orang pilihannya. Dan begitulah, jejak para kekasih Allah bukanlah harta benda, bukan pula bangunan megah, melainkan hidup yang dirasakan dalam batin, orang-orang yang pernah disentuh oleh doa, kebaikan, dan ketulusan mereka. Jejak itu abadi sebab ia terhubung dengan Allah yang Maha Hidup. Barang siapa menapaki jejak itu dengan penuh keikhlasan, ia akan sampai pada pintu yang sama, yaitu pintu menuju cinta ilahi. Inilah jalan ke-8 para wali sunyi, jalan yang mengajarkan bahwa warisan terbesar bukanlah nama, melainkan cahaya yang tetap hidup di hati umat manusia. Bab 9. Menyibak rahasia tabir. Ada saatnya dalam perjalanan batin seorang hamba ketika segala tirai yang menutupi pandangan mulai tersibak, sedikit demi sedikit, oleh anugerah Allah. Para wali sunyi menyebutnya, momen ketika tabir batin terbuka dan hakikat mulai terlihat. Tidak ada yang tergesa-gesa, karena Allah menyingkapkan rahasia sesuai kesiapan hati. Hanya mereka yang istiqomah dalam kesunyian dan keikhlasan yang mampu merasakan pancaran cahaya itu. Cahaya yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia, tetapi terasa lembut menyusup hingga ke relung terdalam jiwa. Setiap lapisan yang tersibak membawa kesadaran baru, menghadirkan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tabir itu bukan sekadar penghalang tetapi juga perlindungan. Ia menjaga hati agar tidak terlalu cepat terbakar oleh cahaya yang terlalu terang. Saat satu tirai tersibak, seorang hamba merasakan getaran lembut yang mengingatkannya untuk tetap rendah hati. Mereka melihat hakikat namun tidak sombong. Mereka merasakan rahmat Allah namun tidak lupa akan kelemahan diri sendiri. Inilah rahasia para wali sunyi. Mereka mampu memandang hakikat tanpa kehilangan keseimbangan. Karena hati mereka telah diasah oleh zikir, diam, dan keikhlasan yang murni. Menyibak tabir juga menghadirkan kesadaran tentang hubungan yang hakiki dengan Allah. Seorang hamba menyadari bahwa segala yang ada di sekitarnya hanyalah cermin dari ciptaannya, dan ciptaan itu selalu menunjukkan keberadaan Sang Pencipta. Dunia yang tampak bising dan penuh gangguan kini terasa tenang, sebab cahaya batin menuntun hati untuk melihat di balik setiap kejadian. Dalam kesadaran itu, setiap nafas menjadi zikir, setiap langkah menjadi doa, dan setiap pandangan menjadi pengingat akan kehadiran Allah yang tak terputus. Namun, pengalaman ini tidak selalu mudah. Menyibak tabir membutuhkan keberanian untuk melihat kebenaran, keberanian untuk menghadapi bayangan diri yang tersembunyi, dan kesabaran untuk menerima rahasia Allah tanpa protes. Para wali sunyi menempuh jalan ini dengan penuh kesadaran, memahami bahwa setiap tirai yang terbuka membawa tanggung jawab, menjaga hati tetap bersih, menjaga amal tetap ikhlas, dan menjaga pandangan tetap pada Allah. Mereka tahu bahwa keindahan hakikat hanyalah bisa dinikmati oleh hati yang murni dan tabir. Yang tersibak tidak boleh menjadi alat kesombongan. Akhirnya, momen menyibak tabir ini menghadirkan kedamaian yang hakiki. Seorang hamba mulai merasakan bahwa segala yang dikejar di dunia hanyalah bayangan, sedangkan yang sejati adalah cahaya
yang terpancar dari dalam diri. Para wali sunyi menjaga rahasia ini bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk diteruskan melalui keteladanan, agar siapapun yang siap dapat menyentuh cahaya itu melalui kesabaran, kesunyian, dan keikhlasan. Inilah tahap ke-9 perjalanan batin, menyibak rahasia tabir dan mulai melihat hakikat kehidupan dengan mata hati yang terang, siap menapaki puncak perjalanan menuju kepasrahan total kepada Allah. Bab 10. Kesempurnaan dalam kepasrahan. Setelah menapaki jalan kesunyian, zikir tersembunyi, cahaya keikhlasan, tabir batin yang mulai retak, rahasia diam, cermin jiwa, amalan yang menghidupkan hati, dan jejak para kekasih Allah, seorang hamba akhirnya sampai pada satu titik yang paling mulia. Kepasrahan total kepada Allah. Kepasrahan ini bukan sekadar menyerah pada keadaan dunia, tetapi menyerahkan seluruh hidup, seluruh hati, seluruh niat, dan seluruh amal kepada Sang Pencipta tanpa syarat. Inilah puncak perjalanan batin seorang wali sunyi, ketika tidak ada lagi yang diinginkan selain ridha Allah, dan ketika setiap tarikan nafas menjadi doa yang tak terputus. Kepasrahan ini melahirkan kedamaian yang abadi. Seorang hamba yang benar-benar pasrah tidak lagi diganggu oleh takut atau rindu duniawi, tidak lagi dihantui keserakahan atau kebingungan. Ia berjalan di dunia dengan ringan, meski tubuhnya lelah, meski dunia tetap berisik. Hatinya selalu tertambat pada Allah, dan dari sana ia menerima segala peristiwa dengan lapang dada. Segala cobaan, kehilangan, dan kesenangan pun diterima sebagai manifestasi kasih Allah, bukan sebagai sesuatu yang harus dilawan atau dicari. Para wali sunyi mengajarkan bahwa kepasrahan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang paling besar. Dalam kepasrahan, mereka menemukan bahwa Allah selalu memimpin langkah mereka, mengatur detik demi detik kehidupan, dan memberikan setiap anugerah pada waktunya. Tidak ada kegelisahan yang menguasai, tidak ada keraguan yang menutupi hati, karena seluruh jiwa telah menyerah pada hikmah ilahi. Kepasrahan itu membuat seorang hamba tetap teguh ketika badai datang, tetap tenang ketika dunia berguncang, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kesempurnaan dalam kepasrahan juga menyingkapkan satu rahasia, bahwa semua perjalanan sebelumnya, semua amalan tersembunyi, semua zikir dalam nafas, semua cahaya keikhlasan, dan semua retaknya tabir batin hanyalah jalan menuju titik ini. Titik di mana seorang hamba tidak lagi bertanya mengapa atau bagaimana, melainkan hanya berkata, "Aku berserah padamu, wahai Allah, dengan segenap jiwa dan hati." Kepasrahan ini bukan akhir yang pasif, melainkan gerak aktif hati yang terus terhubung dengan Allah, menatap dunia dengan mata hati yang tercerahkan. Dan akhirnya, perjalanan para wali sunyi mengajarkan kita bahwa rahasia terbesar bukan pada mukjizat, bukan pada keistimewaan, bukan pada pengakuan manusia, melainkan pada hati yang berserah dan menerima. Disitulah tabir batin benar-benar terbuka, cahaya Allah memancar penuh, dan jiwa menemukan kedamaian abadi. Barang siapa yang mampu menapaki jalan ini, ia akan tahu bahwa hidup yang sesungguhnya bukan tentang apa yang dikumpulkan, tetapi tentang seberapa tulus hati dapat berserah, seberapa jernih jiwa dapat menerima, dan seberapa dekat dirinya dapat berdialog dengan Sang Pencipta dalam setiap nafas. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini. Semoga setiap langkah sunyi dan zikir yang kita pelajari dapat menyalakan cahaya dalam hati Anda. Marilah kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk selalu ikhlas, jauhkan kami dari kesia-siaan, dan bukakan tabir batin kami agar senantiasa dekat denganmu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.